kalamuka yadullu ala ma fi qalbika. Ucapan-ucapanmu itu adalah merupakan indikator-indikator tentang apa yang ada di dalam hatimu. Hatimu sedang sedih, engkau mengucapkannya sesuatu yang sedih. Hatimu sedang gembira, ya ucapanmu ya menunjukkan kegembiraan. Hatimu sedang cemas, ya kalimat yang keluarnya juga menunjukkan kecemasan. Jadi artinya bahwa omongan kita ini adalah sebagai petunjuk ya, terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Mulut kita ini seperti speaker ya. Jadi sebagai penyambung ya, yang berkata adalah hati, yang mengucapkan adalah mulut. Ada persesuaian ya. Al-lisanu turjumanul qalbi. Lisan itu, mulut itu adalah menterjemahkan hati, juru bicaranya hati, juru terjemahnya hati, interpreternya hati. Tamu belum datang, Bang? Belum datang? Tamu belum datang? Belum. Di susu dijemput tadi. Iya. Siapa yang jemput? Turjumanul qalbi. Turjuman ya. Ya. Kalau kita biasanya tarjamatun, turjuman sama aja. Tambahan alif dan nun, ghadban, ghadibun marah. Kalau ghadban sangat marah sekali, namanya lil mubalaghah. Za'ilun marah, kalau za'lanun sangat marah sekali. Jadi turjuman itu artinya betul-betul lidah kita ini menjadi juru terjemah, juru bicara atau interpreternya hati kita ini. Fa idza kana al-qalbu mukhlalatun, apabila hatinya itu campur aduk, adun-adunnya banyak adukannya. Fataratan yasihul kalam wa taratan yabtulu. Sekali-kali ngomongnya benar, sekali-kali enggak benar. Kalau hati kita masih bercampur, belum murni, belum suci, belum bersih, maka ya omongan kita kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak benar. Kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Bahkan kadang-kadang ya banyak bohongnya. Atau tidak ada benernya sama sekali, ngomongnya bohong semua. Gitu. Jadi artinya ya sementara makanya namanya al-khabar itu yahtamilus sidqa wal kidba. Semua omongan, siapa saja yang ngomong itu jangan dulu dipercaya terburu-buru, jangan dulu ditolak terburu-buru. Coba diteliti dulu, karena semua berita itu yahtamilus sidqa wal kidba. Semua berita bisa benar, bisa tidak benar. Jangan sampai kita kecewa menolak kebenaran, atau kita kecewa menerima kebohongan. Jadi yang berhati-hati sajalah. Siapa saja orang ngomong ya standarnya bisa benar, bisa tidak benar. Kalau yang ngomong kiai gimana? Sama aja, tukang becak sama aja, gak ada urusan, sama saja kok semuanya itu. Lalu
La taqdiru taghayyur syai' amma huwa wa ukhra. Ya. Kamu tidak akan mampu untuk merubah apapun dari aslinya menjadi yang lain. Ya aslinya ya begitu. Udah. Semua ya kita ini, yang jadi pohon ya biarlah jadi pohon, yang rumah jadi rumah, yang jadi batu tetap jadi batu. Tidak akan bisa berubah. Ya, kalau sudah, makanya dalam peribahasa dikatakan kalau watuk ada obatnya, kalau watek nggak ada obatnya. Dasar watek katanya gitu, seperti itu. Jadi memang susah kalau memang udah wataknya orang itu ngomongnya bohong ya bohong terus. Itu kembali kepada perwatakan masing-masing. Ya. Wa idza zala takhlituhu sahhal lisan. Apabila adonan campurannya itu sudah hilang, hati sudah kembali pada kesuciannya, pada kemurniannya, ya. Idza zala takhlituhu sahhal lisan, baru omongannya benar. Orang itu kalau hatinya benar ngomongnya benar. Kalau hatinya nggak benar ya ngomongnya nggak benar. Ya mulut kan corong kan membran speaker. Ya tergantung yang ngomong hati kan gitu. Yang menyampaikan adalah lisan kita ini. Idza zala asyirku minhu, kalau kemusyrikan sudah bersih, sudah hilang dari hati kita, sahhal lisanu, maka ucapannya juga akan menjadi benar. Orang yang hatinya masih menyimpan kemusyrikan, ya omongannya omongan musyrik. Sekalipun dia tidak menyembah berhala, tidak menyembah bintang dan bulan, tapi dia ngomongnya kemusyrikan. Kalau tidak saya bantu, nggak bakal jadi pondoknya. Kalau dulu kamu tidak aku tolong, sudah mampus dari dulu. Kamu bisa benda segitu kan karena aku yang ngajarin kamu kan, koplok. Itu semua omongan-omongan kemusyrikan. Itu ngomongnya seorang Tuhan yang begitu tuh. Sekalipun dia mengatakan sepertinya hebat, kalau tidak aku yang membela agama Islam di negeri ini, dari dulu Islam sudah hilang dari negeri ini. Waduh, sepertinya dia yang paling pahlawan membela agama itu. Memangnya Tuhan tidak membela? Perlu pembelaan kamu. Jadi engkau mengklaim aku yang menentukan di sini. Iya. Kalau bukan kita yang membela Islam di negeri ini, hancur dari dulu Islam. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang membela agama ini. Betul nggak? Bicara agama. Tapi dia sendiri sudah menjadi Tuhan. Seolah-olah sangat tergantung kepada kamu. Kalau kamunya berjuang, Islam akan abadi di sini. Kalau kamunya kendor, bisa bubar agama ini. Waduh, siapa dia? Tuhan kan? Ya, orangnya hatinya masih musyrik, ucapannya terungkap semuanya kok. Ya, lupa dirinya siapa. Dia bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai Tuhan yang menentukan. Nah, makanya ya itu, tapi orang kan kebanyakan tidak sadar bahwa bukan ucapannya yang musyrik, di dalam hatinya ada maka yang keluar adalah mulut yang selalu mengeluarkan berbagai binatang, kunyuk, babi, segala macam, ketek. Itu artinya di hatinya ada kebun. Betul nggak? Ya iya. Ada kebun binatangnya. Nyonggal dina peting seruntul kiri kek. Bakal kebunnya kunyuk, cemerak, ketek, segala macam. Berarti kan kebun binatang semua situnya tuh. Itu sehari-hari kita seperti itu.
Makanya perlu sekali-kali atau sering-sering engkau mendengarkan sendiri ucapan-ucapanmu itu. Coba dievaluasi, didengarkan sendiri. Kalau perlu direkam, terus kamu setel, kamu dengerin. Omongan siapa tuh? Omongan Tuhan. Bukan omongan manusia, omongan Tuhan. Ya, engkau sudah memposisikan dirimu sebagai Tuhan. Itu kira-kira. Wa idza asyraka, kalau di hatinya ada kemusyrikan, menjadi musyrik, yaqtadi bil khalqi, ya, dia akan lebih menurut kepada makhluk daripada kepada Allah. Iya, takut kepada sesama, kepada atasannya daripada takut kepada Tuhannya. Takut kepada istrinya lebih dari takut kepada Tuhannya. Iya. Kata Allahnya ngajak kita ke barat, kata makhluk ngajak ke timur, kita ikut ke timur. Iya, lebih nurut kepada makhluk daripada Allah. Kenapa? Ya karena masih mendua di dalam hati kita sendiri. Ya, Tuhannya tidak satu, mendua. Semuanya taghayyar wa tabaddala wa ta'assara wa kadhiba, akan menjadi berubah, akan berganti, akan menjadi terpuruk dan juga berdusta. Titik. Minal mutakallimin, termasuk mutakallimin. Mutakallimin itu orang-orang ahli di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, teologi, ya, ilmu-ilmu keislaman, ya, sebutnya ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah, yang jagoan-jagoan para filosof teologis, ya, itu. Man yatakallamu an qalbihi, ada yang benar, ngomongnya benar-benar keluar dari hatinya, ada. Wa minhum man yatakallamu an sirrihi, ada juga para ahli ilmu tauhid ketika berbicara betul-betul keluar dari sirnya, dari palung hatinya, ada. Wa minhum man yatakallamu an nafsihi, juga ada ahli teologi, ahli ilmu kalam, ahli tauhid, kalau ngomong keluar dari nafsunya, ya. Wa hawahu, dan hawanya. Wa syaitanihi, yang ngomong setannya. Wa adatihi, dan kebiasaan-kebiasaannya. Orangnya ahli ilmu kalam, mutakallim, tapi kalau ngomong bukan dari hatinya, dari setannya yang ngomong. Iya, itulah. Jadi artinya bahwa kita mesti berhati-hati bahwa tidak semudah itu kita mengklaim kenal Allah. Iya, ya sesungguhnya ya begini ya. Kalau hatimu berkualitas, pasti ucapanmu berkualitas. Betul nggak? Perbuatannya berkualitas. Kalau kamu ngegoblok, ya kelakuannya goblok. Nah, cara melihatnya saja pelang-plong. Itu dari language body atau gestur tubuh itu juga sudah menunjukkan orang bodoh sama orang pintar. Cara berjalannya saja ketangguhan kok. Engkega kasejen. Katakanlah orang tukang macul, tukang beca, buta huruf, kasih pakai jas, pakai rompi, pakai dasi, ya kan? Ya. Suruh naik mobil baby band. Begitu turun, begitu dia berjalan, engkega kasejen, ketangguhan. Belum lagi ngomong, ya kan? Iya.
Ya semacam itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang bodoh mah nggak bisa pura-pura pinter tuh. Tapi kalau orang pinter bisa pura-pura bodoh. Orang nggak bener nggak bisa pura-pura bener tuh. Tapi orang bener bisa pura-pura nggak benar. Makanya seringkali Anda keliru menilai waliullah ketika dia menyembunyikan identitas dirinya, kamunya percaya dia wali dalban, padahal mah asli. Iya. Tapi seringkali wali dalban ngaku wali, kamunya percaya karena kamunya kurang teliti. Iya. Ketika engkau memperhatikan ini kaya waliullah, terus kamu memperhatikan, biasanya kalau waliullah kalau meludah itu nggak pernah ke kanan, selalu ke kiri. Dia akan meludah di depanmu ke kanan biar kamu tidak lagi menduga dia seorang wali. Nah ini kaidahnya, kaidah pertama dalam kitab Al-Hikam, idfin nafsaka fi ardil humul, sembunyikan dirimu di hutan belantara yang tidak diketahui orang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.